Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih di muqaddimah di halaman 30 sekarang ya. Pada pembahasan yang lalu dijelaskan bahwa firqah Qadariyah adalah firqah yang disebutkan oleh Nabi sebagai majusinya umat ini. Dan disebut majusi, sisi kesamaannya dengan agama majusi adalah bahwa orang-orang majusi meyakini ada dua pencipta, yaitu Al-Zulmah, pencipta keburukan-keburukan, dan An-Nur, pencipta kebaikan-kebaikan. Sementara orang-orang Qadariyah meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan hamba itu sendiri, bukan Allah. Yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Sementara yang menciptakan lain-lainnya, langit, bumi, dan semisal adalah Allah. Berarti di situ ada penetapan dua pencipta. Yang pertama Allah, yang kedua hamba. Ya. Di sini kita juga dapat pelajaran bahwa kalau Rasulullah SAW menyamai atau menyamakan orang Qadariyah dengan Majusi, tidak harus menghukumi orang-orang Qadariyah itu juga kafir seperti Majusi. Tidak harus demikian. Namun dalam beberapa pemahaman gitu seperti Majusi, begitu maknanya. Adapun masalah hukum kafir tidaknya yang tergantung. Tidak harus dihukumi seperti Majusi yang agamanya kafir. Seperti sekarang misalnya, kalau kaum muslimin suka mengagungkan kuburan, ya, yang dalam tanda kutip doyan kuburan, ya, kuburan-kuburan orang-orang soleh yang jauh, ya, didatengin karena ngalap berkah dan semisalnya, ya, sehingga sampai akhirnya banyak yang minta-minta di kuburan, atau kalaupun tidak minimal ibadah di kuburan. Lalu kita katakan mereka itu seperti kaum Nabi Nuh dahulu, ya, itu bukan berarti kita mengkafirkan mereka seperti kaum Nabi Nuh yang kafir, tidak. Maksudnya dari sisi itu perbuatan mereka itu seperti kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Lalu dibuatkan gambar patungnya di kubur-kuburnya. Ya. Baik. Nah, itu yang pembahasan yang lalu ya tentang Qadariyah. Yang sekarang muncul firqah. Berkata Syekh rahimahullah taala, "Summa hadathat bid'atul irja wa adrakat zamanu kathirin min as-sahabah atau adrakat zaman katsir min as-sahabah min at-tabi'in." Kemudian terjadilah atau muncul bid'ah al-irja. Al-irja yakni murji'ah maksudnya. Dan irja artinya, irja maknanya at-ta'khir. Irja itu artinya at-ta'khir, yaitu mengakhirkan. Yang dimaksud mengakhirkan di sini adalah ta'khirul amal an musammal iman. Mengakhirkan amal terhadap makna iman, penamaan iman. Artinya iman itu tidak perlu amal. Nah, itulah disebut dengan al-irja. Ya. Orangnya disebut murji'ah. Jadi murji'ah artinya dalam konsep iman orang yang tidak memasukkan amal terhadap iman. Ya. Dan murji'ah ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum yang dia banyak memiliki sekte-sekte, ya, banyak memiliki sekte-sekte. Yang terkenal ada 4. Banyak sekte murji'ah, namun yang terkenal ada 4. Yang pertama, yang 4 itu ya, dan ini yang paling masyhur dalam masalah konsep iman. Yang pertama namanya Murji'atul Ghulah. Murji'atu al-Ghulah. Atau Murji'atul Mahdhah.
Murjiah yang murni, atau murjiatul ghula, murjiah ekstrim. Ya. Atau dinamai pula dengan istilah murjiah al-jahmiyah. Murjiah Jahmiyah, karena memang dia atau mereka ini yang pertama nih kelompok Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan pemimpinnya, perintisnya, Jahm bin Safwan. Yaitu mereka yang berkeyakinan Murjiah yang sekte pertama ini, yaitu Murjiatul Ghula, Murjiatul Mahda, Murjiatul Jahmiyah, yang berpemikiran dalam masalah iman, al-iman mujarrad al-ma'rifah. Iman semata-mata ma'rifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin, yang tidak kenal Allah dia kafir. Jadi iman semata-mata kenal Allah dia mukmin. Dan ini konsekuensinya sangat batil para jemaah. Konsekuensinya sangat batil. Karena berarti kalau ini yang dimaksud iman, konsekuensinya, ya iman hanya mengenal Allah saja, konsekuensinya ya Fir'aun mukmin. Konsekuensinya. Demikian pula iblis mukmin, karena iblis kenal Allah. Bahkan iblis mengakui yang menciptakan dia adalah Allah, menciptakan makhluk adalah Allah. Itu konsekuensi batil dari keyakinan Jahmiyah dalam konsep iman. Iman yakni mujarradul ma'rifah, iman semata-mata mengenal Allah. Ya. Yang kedua dari sekte Jahmiyah adalah Karamiyah. Aliran Karamiyah ini aliran yang sesat dalam Islam. Dalam masalah iman, Karamiyah ini mengatakan iman cukup di lisan saja. Mujarradu nutq, mujarradu an-nutqi bil lisan, walau lam yusaddiq biqalbihi. Walaupun tidak dibenarkan oleh hati, yang penting ucapan lisan, maka dia mukmin. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lisannya, maka dia mukmin. Walaupun tidak membenarkan hatinya. Dan ini konsekuensi yang batil dari konsekuensi ini adalah orang-orang munafik berarti mukminin. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal kata Allah mereka tidak beriman. Ya. Jadi konsekuensi batil dari keyakinan atau akidahnya Karamiyah yang mengatakan iman cukup di lisan saja walaupun tidak dibenarkan oleh hati, maka konsekuensinya adalah orang-orang munafik itu mukmin. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan orang munafik ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak disebut orang beriman. Nah, inilah Karamiyah. Karamiyah itu seorang atau sebuah sekte atau pemahaman kelompok ya, di dalam Islam yang dia dicetuskan, maka disandarkan kepada nama pendirinya. Dicetuskan oleh seorang bernama Muhammad bin Karam ya, yang mati sekitar tahun 250-an. Taibiyah itu Karamiyah. Yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah, Murji'ah yang ketiga adalah Al-Asy'ariyah. Jadi Asy'ari itu Murji'ah dalam hal apa? Dalam hal iman. Karena menurut Asy'ariyah iman itu at-tasdiq bil qalbi. Faqat. Cukup membenarkan di hati. Dan konsekuensi seperti ini apa? Konsekuensinya adalah banyak orang yang melakukan maksiat alasan iman cukup di hati. Ada orang tidak sholat, kenapa ente tidak sholat? Tidak apa-apa, yang penting kan iman di hati. Ibu-ibu nggak pakai jilbab, kenapa bu tidak pakai jilbab bu? Kenapa akhwat nggak pakai jilbab? Kaum wanita kenapa tidak pakai jilbab? Karena mereka beralasan jilbab tidak masalah, yang penting kan iman di hati. Karena iman cukup di hati sudah. Amal bukan bagian dari iman. Padahal jilbab bagian dari iman, salat bagian dari iman. Kan demikian. Makanya orang yang tidak berjilbab maka imannya masalah. Orang yang tidak berjilbab, wanita yang tidak pakai jilbab berarti imannya sedang masalah. Kurang dia imannya berarti.
Memang kita nggak mengatakan imannya lenyap. Karena yang mengatakan iman itu lenyap dengan maksiat itu adalah kaum Wa'idiyah, orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Mu'tazilah. Demikian pula semua sekte Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Taib. Lalu yang keempat dari sekte Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya para ahli fikih, yang ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Para fuqaha Kufah. Pencetusnya adalah guru dari Al-Imam Abu Hanifah, yaitu yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah yang mencetuskan tentang iman itu adalah dua hal. An-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan. An-nutqu bil lisan wa i'tiqad bil janan. Yani diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati saja. Adapun amal matlubul iman. Amal itu tuntutan iman kata mereka. Bukan bagian dari iman, tapi tuntutan. Ya. Nah, sebagian para ulama seperti Al-Syekh Dr. Muhammad bin Al-Khamis atau Al-Khumais, beliau di dalam Syarah Aqidah Tadmuriyah menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah itu katanya sebagian ulama, beliau juga menukil, jadi sebagian ulama mengatakan katanya sudah bertobat. Artinya sudah rujuk dari pemahaman irja'nya dalam masalah imannya. Dan ingat para jemaah sekalian, Imam Abu Hanifah walaupun bermasalah seandainya pun atau Murji'ah fuqaha pun bermasalah dalam masalah ini, tapi mereka tidak sesat dalam masalah-masalah lainnya. Adapun yang lain, firqah-firqah yang lain, mereka sesat di semua, hampir semua jurusan akidah. Dalam masalah sifat mereka sesat, dalam masalah takdir sesat, dalam masalah iman sesat. Adapun Imam Abu Hanifah kalaupun dikatakan bermasalah dalam masalah prinsip iman ini saja. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak dikeluarkan oleh para ulama, dalam atau dari lingkaran ahli sunnah. Tidak dikeluarkan karena pertama, semua prinsip agama semuanya tidak masalah. Namun beliau masalah dalam satu poin tentang masalah iman ini. Dan itu pun mereka mengatakan, Murji'atul Fuqaha itu mengatakan iman adalah apa? Iman ucapan lisan, keyakinan hati. Namun amalan kata mereka tuntutan iman, tuntutan iman. Jadi di poin ini kan hampir mirip dengan ahli sunnah. Namun mereka enggan memasukkan amal dalam konsep iman. Namun secara umum juga Murji'ah itu bermasalah ketika mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini juga yang menjadi masalah bagi mereka. Taib, itulah sekilas yang dimaksud dengan al-irja, jemaah. Irja. Lalu Murji'ah juga dikenal akidah mereka dalam masalah hukum pelaku dosa besar. Hukum pelaku dosa besar. Kalau menurut orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir. Imannya itu hilang. Imannya itu bukan berkurang tapi lenyap, hilang. Kalau menurut Mu'tazilah, tidak muslim, tidak kafir. Adapun menurut Murji'ah, pelaku dosa besar mukmin, sempurna imannya. Kalau menurut Khawarij kafir, menurut Murji'ah mukmin, sempurna imannya. Tapi kalau menurut ahli sunnah bagaimana? Mukmin naqisul iman, atau mukmin bi imanihi fasikun bi ma'siyatihi. Menurut ahli sunnah tetap mukmin, namun mukmin yang kurang iman karena maksiat, atau mukmin karena imannya, fasik karena kemaksiatannya. Intinya tidak dikafirkan, namun tidak boleh dikatakan imannya sempurna. Jadi ahli sunnah itu tengah-tengah, tengah-tengah antara Murji'ah, tengah-tengah antara Khawarij dalam konsep terhadap pelaku dosa besar. Nah sekarang,
Apa alasan Murji'ah kalau orang yang berbuat maksiat tetap imannya sempurna? Karena mereka memiliki kaidah. Ya, perhatikan di sini Syekh mengatakan, kita baca. Taib wa adrakat zaman katsir min at-tabi'in. Murji'ah ini muncul mendapati zaman yang banyak di kalangan para tabi'in. Wal murji'ah humul ladzina yaqulun, perhatikan, dan Murji'ah adalah orang yang mengatakan innahu la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Yang mengatakan, yang berkeyakinan atau yang berprinsip bahwasanya la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Maksiat itu tidak mempengaruhi kepada iman. Maksiat tidak ngaruh kepada iman. Jadi mereka punya prinsip, punya kaidah yang batil, kaidah yang ngawur, ya. Apa prinsipnya? La tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Silakan dicatat. Kaidah ngawurnya Murji'ah. La tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Maksiat tidak ngaruh terhadap iman sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat apabila ada kekufuran. Ya. Ini tentu kaidah yang ngawur di atas dalil-dalil yang sahih. Ya. Tidak dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Kata Syekh rahimahullah, anta mu'min. Ya. Engkau mukmin? Naqul na'am. Kita katakan iya, kita mukmin. Taib. Yaqulu lak, lalu orang-orang Murji'ah akan mengatakan kepadamu, kalau engkau seorang mukmin, la tadurrukal ma'siyatu ma'al iman. Maksiat itu tidak akan memudaratkanmu apabila kamu punya iman. Maksudnya, ya, tazni wa tasriq, tashrabul khamar, kamu mau berzina, kamu mencuri, kamu minum khamar, wa taqtul, kamu membunuh, ma dumta mu'minan, ya, selama engkau itu mukmin, fa anta mu'min kamilul iman, maka engkau iman mukmin, sempurna imanmu. Wa in fa'alta kulla ma'siyatin, walaupun engkau melakukan seluruh maksiat. Ya. Baik. Kalau begitu kita simpulkan jemaah sekalian, Murji'ah itu sebuah kelompok yang menyimpang dalam konsep iman dan juga dalam masalah konsep sikap terhadap dosa besar atau pelaku dosa besar. Disebut Murji'ah dari dua sisi. Yang pertama ditinjau dari sisi mengakhirkan amal untuk penamaan iman. Ya, artinya tidak memasukkan amal terhadap iman. Di satu sisi dia punya prinsip al-irja atau murja, diambil dari kata ar-roja, artinya harapan. Jadi mereka mendahulukan dalil-dalil harapan. Ya. Pokoknya kalau sudah ada iman, tenanglah, walaupun mau berzina, mau ngapain saja tetap mukmin, masuk surga tingkat tinggi, sempurna iman kita. Karena yang dahulukannya roja, maka disebut murja dari dua sisi ini. Dari sisi dia harapannya tinggi disebut roja, dari sisi mengakhirkan amal terhadap konsep iman yang disebut dengan irja. Irja maknanya takhir, mengakhirkan. Ya. Baik. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu, inna kalam al-qadariyah wal murji'ah. Ya. Namun perkataan, maksud perkataan di sini yakni keyakinan, ya. Namun perkataan yakni keyakinan qadariyah wal murji'ah, ya, hinna raddahu baqaya sahabah kana fi ta'a wal ma'siyah wal mu'min wal fasik lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Namun keyakinan qadariyah, keyakinan murji'ah, ketika para sahabat yang ada, ya, karena ini terjadi di akhir para sahabat kan, maka baqaya minas sahabah, maksudnya ketika para sahabat yang tersisa yang ada itu membantahnya, maka kana fi at-ta'ah wal ma'siyah, maka kesesatannya, penyimpangannya berkaitan tentang ketaatan dan kemaksiatan, ya, wal mu'min wal fasik, tentang mukmin atau kafasik. Ini orang-orang yang berbuat dosa maksiat ini mukmin, ya, atau fasik, gitu kan. Lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi.
belum mereka berbicara tentang masalah Rabb atau sifat-sifatnya. Jadi kesesatan belum menjamah kepada masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di zaman masih sebelum munculnya apa nanti? Munculnya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, karena itu pelopor kesesatan dalam masalah apa? Dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah muncul kelompok itu namun belum kesesatannya mengarah kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Faja'a qaumun minal adkiya." Barulah sekarang datanglah kaum dari kelompok al-adkiya yang mengatasnamakan adkiya itu adalah orang-orang yakni cendekiawan. Ya, orang-orang cerdas karena mereka selalu menggunakan akal, mendahulukan akalnya. Itulah al-adkiya. Taib, mimman yad'una ana al-aql muqaddamun 'ala al-wahy, yang mereka menyeru, mengklaim, mendakwahkan bahwasanya akal itu didahulukan daripada wahyu. Artinya wahyu itu disaringnya oleh akal. Kalau sesuai akal diterima wahyu, kalau tidak maka ditolak wahyu. Karena kata mereka enggak mungkin wahyu kalau bertentangan dengan akal. Ya. Faqalu, maka mereka mengatakan, meyakini qaulan, ya, bainal qaulaini. Mereka meyakini sebuah keyakinan antara dua keyakinan. Mereka berkata sebuah perkataan di antara dua perkataan, yaitu qaulul murji'ah wa qaulul khawarij. Itu perkataan antara perkataan murji'ah dan perkataan khawarij. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah ponis terhadap pelaku dosa besar. Jadi kalau menurut khawarij dosa besar itu kafir. Menurut murji'ah mukmin sejati. Ya. Nah, ada kelompok yang sok ingin bersikap adil namun sesat. Itu kelompok ini yang sebenarnya dimaksud dengan kaum Mu'tazilah. Ya, kita akan baca, nanti kita jelaskan apa itu Mu'tazilah. Qalu, mereka mengatakan, di antara kesesatannya ini mengatakan, alladzi yaf'alul kabirah laisa bimu'min. Orang yang melakukan dosa besar itu maka dia bukanlah seorang mukmin, kama qalahul murji'ah. Ya. Laisa bimu'min. Bukanlah dia seorang mukmin. Kama qalahul murji'ah wa laisa bikafirin kama qalahul khawarij. Baik. Tak ada kucing tadi. Halas. Saya mana tadi? Ya, kata mereka, alladhi yaf'alul kabira laysa bimu'min kama qalahu al-murji'ah wa laysa bikafirin kama qalahu al-khawarij. Orang yang melakukan dosa besar, kata mereka, bukanlah dia seorang mukmin. Ya. Sebagaimana perkataan orang murji'ah yang mengatakan mukmin. Dan mereka bukan pula orang kafir sebagaimana perkataan khawarij yang mengatakan orang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Bal, namun huwa fi manzilah baina manzilatain. Namun dia ada di antara satu tempat di antara dua tempat. Ya. Jadi orang-orang ini yang dimaksud siapa ini? Orang-orang Mu'tazilah. Jadi maka disebut Mu'tazilah itu adalah sebagian ulama mengambil dari pemahaman fi manzilah bainal manzilatain. Disebut Mu'tazilah karena ya fi manzilah bainal manzilatain. Karena mereka berkeyakinan orang yang berbuat dosa besar itu ada di satu tempat di antara dua tempat. Fi manzilah baina al manzilatain. Ya. Atau disebut Mu'tazilah karena i'tizalnya. Ya, saat itu tokohnya yang bernama Wasil bin Atha. I'tizalnya Wasil bin Atha dari majlisnya Al-Imam Hasan Basri, sehingga disebutlah kelompok itu Mu'tazilah. Jadi ada dua sebab penamaannya. Sebagian ulama mengatakan diambil dari kata fi manzilah bainal manzilatain, disebut Mu'tazilah, atau yang kedua dari kata al-i'tizal. I'tizal ini menyempalnya Wasil bin Atha dari majlisnya Al-Imam Hasan Basri. Di sini menunjukkan para jemaah sekalian kita dapat faedah bahwasannya
eh, gurunya sehebat apapun, muridnya belum tentu gitu menjadi seorang yang seperti gurunya, baik dalam keyakinannya ataupun dalam masalah ilmunya. Buktinya Wasil bin Atta, gurunya Al-Imam Hasan Basri, seorang imam besar dari kalangan imam tabi'in, Imam Hasan Basri rahimahullah. Namun Wasil bin Atta buktinya sesat. Ya. Apalagi kalau guru kita hanya seorang ustaz, apa guru kita hanya seorang syekh misalnya. Hatta seorang imam sekalipun, Wasil bin Atta gurunya siapa? Imam Hasan Basri. Namun dia sesat. Baik. Karajul ibarat seseorang safara min madinatin ila ukhra. Seperti orang yang safar dari suatu kota ke kota yang lainnya atau ke kota berikutnya. Ya. Fasara fi asna'i tariq. Maka dia menjadilah di tengah perjalanan. Ya. Fala huwa fi madinatihi wala fi allati safara ilaiha. Dia bukan berada di tempat kotanya, ya, karena dia sudah keluar safar, tapi juga dia belum sampai di tempat safarnya. Jadi di tengah-tengah, bal fi manzilah baina manzilatain. Namun dia di tengah atau di satu tempat di antara dua tempat. Ya. Hadza fi ahkamid dunya. Ini dalam menghukumi di dunia. Artinya pelaku dosa besar kalau dihukumi di dunia. Ya, tidak muslim, tidak kafir, tidak mukmin, tidak kafir, tapi di antara satu tempat, di antara dua tempat. Ya. Amma fil akhirah, adapun hukum di akhirat bagi orang yang melakukan dosa besar menurut versi orang ini, kaum ini, itu kaum apa ini? Mu'tazilah. Fa huwa mukhalladun finnar, maka kekal di neraka. Fa hum yuwaffiquna al-khawarij fil akhirah. Mereka bersepakat atau sependapat dengan orang khawarij dalam masalah hukum berlaku dosa besar di akhirat. Lakin fi dunya yukhalifuhum atau yukhalifunahum. Namun di akhirat mereka menyelisih orang khawarij tersebut. Nah inilah para jamaah sekalian muncul yang disebut ini namanya Mu'tazilah, kaum yang berkeyakinan di antara salah satu keyakinannya adalah fi manzilah bainal manzilatain. Dan Mu'tazilah ini memiliki 5 asas atau dasar pondasi dalam agama mereka, keyakinan mereka. Dan 5 ini sesat semuanya. Prinsip yang pertama adalah yang disebut dengan tauhid, kata mereka. Dan istilah tauhid menurut mereka bukan istilah tauhid menurut para ulama ahli sunnah, bukan. Kalau menurut kita ahli sunnah wal jamaah, tauhid maknanya apa? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan itulah hakikat tauhid. Namun menurut versinya Mu'tazilah, tauhid menurut mereka apa? Menurut mereka inkaru sifatillahi ta'ala. Tanzihullahi ta'ala binafis sifatihi jalla wa'ala. Mereka mensucikan Allah dengan mengingkari sifat-sifat Allah, dengan menafikan sifat-sifat Allah. Karena menurut mereka prinsipnya menafikan sifat berarti mensucikan Allah. Karena kalau menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah pun dikatakan punya tangan, Allah punya wajah, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Padahal menyerupakan, perhatikan jemaah, menetapkan tidak mesti harus menyerupakan. Ya kan? Karena makhluk tidak mungkin diserupakan dengan Allah. Makanya versi Al-Quran dan ini yang benar adalah kita menetapkan sifat Allah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ya, namun tetapkan Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Ya. Jadi menurut mereka mensucikan Allah dengan mengingkari sifat ini namanya tauhid. Ya. Terus yang kedua apa? Fi manzilah ini. Bainal manzilatain. Prinsip mereka yang kedua dalam beragama adalah satu tempat di antara dua tempat dalam memponis pelaku dosa besar di dunia saja. Jadi dia bukan mukmin, bukan kafir. Ya, namun di akhirat kekal di neraka sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij. Lalu yang ketiga prinsip agama daripada agama, keyakinan daripada Mu'tazilah, yang ketiga apa? Para jemaah, yang ketiga al-adl, kata mereka. Artinya keadilan. Apa maksud keadilan menurut mereka? Keadilan menurut mereka mengatakan, meyakini bahwa perbuatan hamba adalah hamba yang menciptakan. Yang justru dengan sebab ini para jamaah Nabi mengatakan, ya karena Qadariyah, Mu'tazilah dalam masalah takdir
Mu'tazilah dalam masalah takdir adalah Qadariyah. Mereka mengingkari takdir. Di antara yang mereka ingkari adalah penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Kalau menurut ahli sunnah, hamba berbuat, Allah yang menciptakan. Semua gerakan hamba, Allah yang menciptakan. Ya, hamba berbuat secara langsung, namun menciptakan. Oleh karena itu kata mereka, hamba yang berbuat, perbuatan hamba tersebut hamba yang menciptakan. Karena kata mereka ini, kalau Allah yang menciptakan perbuatan hamba, bagaimana ketika hamba berzina, hamba berbuat dosa dan maksiat, apakah kita katakan Allah yang menciptakan? Loh, para jamaah sekalian, Allah menciptakan keburukan-keburukan, hamba berzina, Allah yang menciptakan, tidak masalah. Itu urusan Allah. Karena Allah menciptakan sesuatu yang kita anggap buruk, tapi belum tentu menurut Allah bisa jadi ada kebaikan, dan itu pasti ada hikmah di balik penciptaan yang buruk tersebut. Intinya kita berdasarkan Al-Quran bahwa yang menciptakan kita dan perbuatan kita adalah Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan harus adil, kata mereka. Kalau kita mengatakan Allah yang menciptakan perbuatan hamba ketika hamba berzina misalnya, berarti kita tidak adil. Dolim termasuk, kata mereka. Maka keadilan adalah dengan mengatakan yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Justru kalau begitu ada meyakini ada pencipta selain Allah. Kemudian para jamaah sekalian, yang ke berapa? Pertama tauhid, kedua fi manzilah baina manzilatain, ketiga al-adl, ya. Yang keempat infadul wa'id. Infad al-wa'id. Apa maksud dari infadul wa'id? Artinya ancaman Allah itu harus terlaksana. Kalau tidak terlaksana berarti Allah ingkar janji, kata mereka. Misalnya kalau Allah mengatakan yang berbuat zina itu harus masuk neraka, terancam neraka, ya berarti yang berzina harus masuk neraka. Kalau tidak jadi masuk neraka, maka enggak adil Allah. Atau Allah ingkar janji. Ini kan tidak benar para jemaah. Karena sesuatu yang diancamkan tidak harus terjadi sehingga terpenuhi syarat-syaratnya. Dan tidak boleh ada penghalang. Misalnya ada orang berbuat dosa maksiat karena ketidaktahuan, maka tidak berhak untuk disiksa dia. Atau orang yang mungkin berbuat sesuatu dosa dan maksiat sehingga harus terancam neraka, maka bisa jadi enggak jadi masuk neraka dengan adanya syafaat. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah mereka tidak beriman terhadap syafaat bagi pelaku dosa besar. Karena kalau ada syafaat berarti bertentangan dengan akidah mereka. Tapi syafaat terhadap pelaku dosa besar, ya. Jadi kata mereka orang yang namanya berbuat dosa ya harus masuk neraka. Enggak ada istilah syafaat dan yang semisalnya. Itu yang dimaksud dengan infadul wa'id. Jadi ancaman Allah harus berlaku. Kalau menurut kita apa? Ancaman itu harus terjadi namun dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Kan begitu semua. Itu kaidah yang besar para jemaah. Ya. Dan terakhir yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Prinsip dasar akidah Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Namun apa maksud amar ma'ruf menurut versi mereka? Amar ma'ruf nahi munkar yakni boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Penguasa zalim adalah kemungkaran. Maka dicegah kemungkaran dengan diberontak, ditumpahkan darahnya, digulingkan dan seterusnya. Ya, itu prinsipnya aliran Mu'tazilah dalam memahami amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang dimaksud dengan usulul khamsah. 5 dasarnya kaum Mu'tazilah. Apa yang 5 itu? Yang pertama at-tauhid, yang kedua al-manzilah bainal manzilatain, yang ketiga al-adl, yang keempat infadul wa'id, yang kelima al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Sampai di sini dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan di halaman 31. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.